Hai, perkenalkan nama saya Kristina Roto Panjaitan dengan NPM 21110010. Di sini saya akan membahas sebuah topik mengenai apa itu teori produksi. Teori produksi adalah rangkaian proses yang meliputi semua aktivitas dalam rangka menciptakan atau menambah nilai dari barang atau jasa, baik menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Macam-macam produksi dalam ekonomi. Yang pertama, produksi ekstraktif, yakni mendapatkan barang yang disediakan oleh alam, seperti pertambangan, perikanan, dan perburuan. Yang kedua, produksi agraris, yaitu mengerjakan tanah seperti pertanian, perkebunan, dan kelautan. Yang ketiga, produksi industri yang mengerjakan bahan-bahan baku. Keempat, produksi bidang pengangkutan yang menghasilkan jasa memindahkan barang. Kelima, produksi perdagangan, yaitu jasa yang memperdagangkan barang. Keenam, produksi jasa-jasa lain seperti kredit atau pinjaman dan jasa pertanggungan atau asuransi. Teori produksi berdasarkan jenis produk. Yang pertama, produk ekstraksi, yakni kegiatan produksi yang menambah atau menciptakan nilai guna dengan mengambil langsung sumber daya. Yang kedua, produksi agraris, yakni kegiatan produksi yang memberikan nilai tambah atau menciptakan nilai pada hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, produksi industri, yakni kegiatan industri yang memberikan nilai tambah atau menciptakan nilai dengan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Keempat, perdagangan, yakni kegiatan produksi karena perdagangan memindahkan tempat barang dari produsen ke konsumen. Yang kelima, jasa, yakni kegiatan produksi yang memberikan pelayanan kepada konsumen. Pembahasan selanjutnya adalah tahapan produksi. Yang pertama, tahapan primer, yaitu berlaku untuk kegiatan produksi di bidang ekstraksi dan agrasi. Yang kedua, tahapan sekunder, yakni lanjutan dari produksi primer. Yang ketiga, tahapan tersier, yakni tahapan yang tujuan utamanya adalah memperlancar pembuatan barang serta menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang pertama, ada faktor produksi asli, yakni meliputi sumber daya alam dan tenaga kerja. Yang kedua, faktor produksi turunan, yakni tidak berhubungan secara langsung dan merupakan karya yang berasal dari pemikiran dan kemajuan budaya manusia.
Biaya produksi. Yang pertama, biaya produksi tetap atau fixed cost, yakni biaya yang dibutuhkan untuk proses produksi dan nominalnya tetap. Yang kedua, biaya produksi variabel atau variable cost, yakni biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi dan nominal berubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Yang ketiga, biaya produksi total atau total cost, yakni dihitung dari menambahkan biaya variabel dan biaya tetap. Yang keempat, biaya produksi rata-rata atau average cost, yakni didapatkan dengan cara membagi biaya produksi total dengan jumlah produksi. Jangka waktu produksi. Yang pertama, periode jangka pendek atau short run, yaitu jangka waktu ketika produksi menggunakan input variabel dan input tetap. Yang kedua, periode jangka panjang atau long run, yakni merupakan satu waktu di mana seluruh faktor produksi merupakan faktor produksi atau input variabel. Selanjutnya, teori produksi tentang the law of diminishing return, yakni teori ini dirumuskan oleh David Ricardo. Ia menjelaskan bahwa penambahan faktor produksi tidak serta-merta selalu meningkatkan hasil produksi yang linear. Pada titik tertentu, hasil produksi justru akan berkurang meskipun faktor produksi ditambah. Penambahan input terus-menerus menjadikan jumlah input melebihi kapasitas produksi dan berakibat pada tercapai titik jenuh. Hal ini menyebabkan produksi tidak maksimal. Kita ambil contoh sebuah perusahaan yang mempekerjakan seorang tenaga kerja dapat memproduksi barang sebanyak 100 buah. Jika ditambah seorang pekerja lagi, maka dalam sehari produk yang dihasilkan sebanyak 250 buah. Jika ditambah seorang lagi, artinya 3 pekerja, barang yang diproduksi sebanyak 400 buah. Pada tabel berikut dijelaskan banyaknya jumlah produksi dan menambahkan tenaga kerja. Pada tabel berikut ini bisa kita perhatikan. Pada kolom pertama, pekerja mempekerjakan seorang pekerja di mana seorang pekerja ini bisa menghasilkan 100 produk dan produk rata-ratanya adalah 100 dan marginal produknya adalah 100. Pada kolom pertama sampai kepada kolom keempat mengalami peningkatan. Namun pada kolom kelima sampai dengan kolom ke-9 produknya memang tetap. Namun pada produk rata-rata dan marginal produk itu mengalami penurunan. Pada tabel tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pada titik tertentu produktivitas semakin menurun. Untuk lebih jelas mengamati hubungan jumlah pekerja, produk total, produk rata-rata, dan marginal produk, kita bisa amati grafik berikut ini. Sama seperti tabel sebelumnya, grafik ini juga demikian. Satu pekerja bisa menghasilkan 100 produk. 2 pekerja kita asumsikan bisa menghasilkan 125 produk. 3 pekerja bisa menghasilkan kita asumsikan 128 produk dan 4 pekerja bisa menghasilkan kita asumsikan 180 produk. 5 pekerja bisa menghasilkan kita asumsikan 180. Ternyata semakin banyak pekerja yang dipekerjakan malah membuat produk semakin mengalami titik kejenuhan. Hal ini bisa diakibatkan karena memproduksi produk secara terus-menerus dan mengakibatkan berlebihnya produk yang dipasarkan atau yang diproduksi. Seperti yang kita ketahui bahwa apabila sebuah perusahaan memproduksi atau memasarkan barang secara berlebih namun konsumennya sangat sedikit atau peminatnya sangat sedikit, maka perusahaan tersebut sudah dipastikan akan mengalami kerugian. Contoh soal kedua, suatu proses produksi menggunakan input L dan input K untuk menghasilkan produk tertentu. Dalam produk tersebut, input L sebagai input variabel dan input K sebagai input tetap. Pada tingkat 20 unit, persamaan produksi total yang dihasilkan dari proses produksi tersebut ditujukan oleh persamaan Q sama dengan 6L ditambah 20. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan jumlah output atau Q yang dihasilkan pada tingkat penggunaan input L sebanyak 10 unit.
Jawab, Q sama dengan 6 ditambah 20 sama dengan 10 sama dengan 6 dikali 10 ditambah 20 sama dengan 60 ditambah 20 sama dengan 80 unit. Produksi total Q pada penggunaan input L sebanyak 10 unit adalah 80 unit. Yang terakhir, solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi produktivitas yang semakin menurun. Yang pertama, salah satu faktor produksi harus tetap jumlahnya, sehingga yang mengalami perubahan hanya perbandingan saja. Faktor produksi yang bisa diatur tetap kuantitasnya, bisa berupa luas tanah pada pertanian atau mesin pada industri. Yang kedua, teknik produksi yang digunakan harus lebih canggih, sebab teknik produksi yang sama tidak mempengaruhi produktivitas ketika sudah berada di titik jenuh. Yang ketiga, daya kerja harus ditingkatkan atau kualitas SDM harus ditingkatkan. Demikianlah presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.